Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrini, mahasiswa Pascasarjana UIN Araniri, Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan tesis. Proposal saya pada kesempatan ini yang berjudul tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi, studi kasus Mahkamah Syariah Janto Kabupaten Aceh Besar. Nah, perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga, pasangan dari suami istri yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan membentuk keluarga dan keturunan dalam waktu yang lama. Kemudian, selain perkawinan adalah merupakan perceraian yang merupakan putusnya tali perkawinan dari pasangan suami istri tersebut. Nah, dalam kesempatan ini, kenapa banyak sekali yang namanya perceraian yang terjadi di masa sekarang dengan berbagai alasan. Tentunya yang paling banyak terjadi perceraian adalah karena faktor ekonomi, dan itu merupakan di salah satu tempat dari hasil yang saya teliti. Perceraian adalah suatu yang sangat tidak disukai dalam Islam. Diriwayatkan oleh Duspan Rasulullah SAW, wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan kuat tidak akan mencium bau surga. Nah, kenapa banyak sekali perempuan sekarang yang menggugat suaminya dengan alasan perceraian? Karena faktor ekonomi, tentu saja itulah yang menyebabkan utama, yang mendorong, karena kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam ayat di atas, penulis dapat menyimpulkan tidak boleh mengambil keputusan perceraian itu dengan terburu-buru, karena tentunya benang yang kusut itu sangat mungkin untuk diluruskan kembali. Kemudian, perceraian itu tidak mudah dan tidak semata-mata memutuskan sendiri, selain diputuskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam menyebutkan tentang putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan pengadilan. Kementerian dan kekuasaan sama sekali tidak memproses perceraian dengan cepat. Namun demikian, tidak perlu terlalu jauh dipersoalkan tentang eksistensi kematian, melainkan yang perlu dipersoalkan adalah akibat hukum dari kematian dalam kaitannya dengan status perkawinan. Masing-masing ada 6 alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang, dan ditambah lagi dengan alasan yang diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam, yaitu 1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan alasan yang sah, karena hal ini di luar kemampuannya.
salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. 6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklid talak. 8. Peralihan agama atau murtad yang menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi, dalam perkara di atas itu, kewenangan peradilan agama jenis perkara yang diatur ditegaskan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutuskan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, dalam hal tersebut perselingkuhan adalah bukan perselingkuhan. Karena ekonomi terjadi perselingkuhan tentu tidak diatur dalam undang-undang, tapi ada diatur dalam poinnya kalau menurut penulis, yaitu tentang perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Mungkin hakim dalam memutuskan perceraian tentang perkara ekonomi mengambil dari poin 6 ini. Perselingkuhan, terjadinya terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan untuk rukun adalah salah satu karena ekonomi. Si istri tidak mau tidak dikasih uang belanja, contohnya kehidupan yang layak dan lain-lain sebagainya. Nah, hanya itu saja presentasi proposal saya. Tentunya baru pertama coba, sangat banyak kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.